Sahabat Mako Cakra semua, malam ini usai latihan. Seperti biasa, latihan itu tidak mudah. Akan banyak tantangan di dalam menjalani latihan itu sendiri. Kalau latihan itu mudah, sudah pasti banyak yang menerima hasilnya. Tapi dengan latihan juga itu kita memiliki harapan karena hasil itu tidak pernah dihianati oleh usaha. Jadi kalau orang udah usaha, ya kebanyakan adalah menuju kepada keberhasilan. Sambil ngobrol santai, mungkin ada yang tanya yuk. Ya mbo. Kilingkar geni. Apa itu? Yang selama ini kan saya sama kawan-kawan ini kan selalu semangat untuk latihan ini. Nah, jadi biar supaya cepat ibaratnya kita itu nangkap ataupun ibaratnya bisa, itu bagaimana caranya? Oh gitu. Iya. Baik. Sambil santai gini, kalau kita latihan fisik itu untuk menguatkan badan. Tapi terkadang kita juga perlu memperkuat jiwa kita, yaitu dengan memetik hikmah-hikmah. Saya akan bercerita hikmah tentang lalat dan semut. Jadi pada suatu ketika ada segerombolan semut yang sedang berjalan. Mereka semut itu kalau jalan kan dia barengan. Tiba-tiba dari atas terbang seekor lalat, hinggap di sebuah tempat yang agak tinggi. Sang lalat itu mengeluarkan bahasa ngenyek lah bahasanya itu. Aduh, makhluk lemah, jalan sudah pelan, gak bisa apa-apa. Kalau saya mau ke tempat itu, cukup dalam waktu singkat. Saya buktikan, kata lalat. Kemudian lalat terbang, wur, balik lagi. Lihat, dengan mudah bukan? Saya bisa kembali dengan cepat. Tapi sang semut, ada pemimpinnya itu bilang, sudah jangan didengarkan, kita hanya bisa merayap, ya merayap. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Karena dengan keluh kesah kita tidak akan nyampai ke tujuan. Maka semut kembali melakukan perjalanan. Si lalat mentertawakannya. Dasar rombongan culun-culun. Akhirnya lalat terbang ke sana ke sini. Ya, sifat lalat kan sudah bisa kita tahu. Selalu mencari sesuatu. Akhirnya lalat melihat ada makanan di dalam rumah. Dia masuk ke dalam rumah itu dan mulai menikmati makanan di situ. Tiba-tiba si tuan rumah menutup pintu dan jendela. Karena mungkin mau pergilah tuan rumahnya. Kemudian makanan tersebut ditutup juga dengan penutup. Si lalat hendak keluar. Lalat melihat jendela yang dengan kaca lebar itu. Dengan cepat ia keluar lewat situ. Apa yang terjadi? Tubuhnya menghantam kaca. Dia jatuh. Kemudian dia berusaha lagi terbang, numbur kaca lagi. Terus dia lakukan. Kita sering gak ngeliat di kaca itu ada lalat mau keluar gak keluar-keluar itu? Di kaca itu. Sering ya? Sering.
sampai akhirnya lalat itu pun kehabisan tenaga dan mati. Lalu segerombolan semut lewat. Itu lalat yang sombong tadi. Ternyata Allah menakdirkan dia menjadi makanan kita. Ayo kita ambil dia. Sret. Kemudian rombongan semut merayap ke atas dan membawa makanan lezat yang sudah terbujur kaku tersebut. Lalu semut yang paling muda nanya kepada pemimpinnya, Allah kok nggak adil ya? Nggak adil gimana? Itu lalat kan sudah berusaha. Dia sudah berusaha untuk keluar. Numbur kaca, dia terbang lagi. Dia berusaha keluar, berusaha keluar. Kenapa Allah tidak menghargai usahanya tersebut? Kan dia tidak putus asa. Bahkan sampai mati, dia berusaha. Apa kata semut yang paling dewasa? Itu karena lalat itu berusaha dengan cara yang sama. Sudah tahu dia gagal di situ. Sudah tahu kalau nani nggak cocok, masih nani terus. Sudah tahu tidak ada jiwa dagang, dagang terus. Sudah tahu nggak bisa jadi kuli bangunan, bangunannya mengot-mengot, masih terus. Dia memakai cara yang sama, tidak mau memakai cara yang lain. Makanya di tapal batas nalar itu ada kejuruan. Ketika nggak bisa ilmu macan ya jangan macan terus, cari kejuruannya, temukan kejuruannya. Kalau itu dilaksanakan, dikerjakan, walaupun sudah diusahakan, itu sama dengan lalat tadi. Dia akan kehabisan energi sampai gitu. Jadi intinya gali kemampuan itu jangan monoton. Yang Samata Cakra kejuruannya di ini ya perdalam. Memang ada si dokter yang dia latihan judo kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya berhubung dia nyuntiin orang terus akhirnya dia nggak akan latihan judo. Artinya apa? Perdalam kejuruan tersebut ketika itu bukan fak kita. Satu umur ukuran 9 dipaksakan untuk dimasukkan baut 10. Ya sempit lah ya. Tapi bisa juga akan terjadi kerusakan pada umurnya. Makanya dari hikmah tadi, satu yang pertama ini, satu nggak boleh sombong dan menyepelekan orang lain, apalagi kawan sendiri, itu nggak boleh. Karena ternyata lalat yang tadinya menghina semut malah jadi makanan semut. Kemudian hikmah kedua adalah untuk mencapai tujuan, walaupun langkah semut itu kecil, tapi dia tetap merangkak, tetap merayap, dan sampailah pada tujuan. Hikmah ketiga, Allah selalu beri rezeki, bahkan kepada semut sekalipun. Kita manusia yang punya akal dan pikiran, kita masih pusing akan rezeki. Ayo kita gunakan. Masa kalah sama semut? Dan yang terakhir, jika kita melakukan usaha dengan cara yang sama, maka jangan harap hasilnya berbeda. Untuk mencapai hasil yang berbeda, maka kembangkan kemampuan tersebut, tambah imajinasinya, itu akan membuat kita menemukan hasil yang lebih daripada usaha yang hanya monoton. Itu untuk
mengisi dan menguatkan jiwa kita malam ini. Ki Lengkar Geni, ada pertanyaan? Jadi mulai saat ini ayo kita niatkan ada 4 hikmah dari kisah semut dan lalat tadi. Semoga kita semua bisa memetik hikmahnya dan bisa kita ambil saripatinya untuk kita jadikan satu pedoman menghadapi perjalanan kehidupan ini. Itu aja Mako Cakra Channel, obrolan di tapal batas nalar.